Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana memaking barang dengan kardus bekas secara benar. Kebetulan di sini saya menjual kerupuk kulit sapi dengan ukuran yang custom ya, tidak ada kardus di pasaran yang sesuai. Makanya saya di sini akan membuat ukuran yang sesuai dengan barang saya. Pertama-tama kita mengukur dimensinya, panjang, lebar, dan tinggi. Setelah diukur didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi panjang produk saya adalah 18,5 cm, kemudian lebarnya adalah 11 cm, dan setelah ditumbuk tingginya adalah 12 cm. Jadi di dalam desain kalian harus membuat panjang itu 18 cm, kemudian membujur ke kanan itu 11, kemudian diselingi 12 cm, 11 cm, dan 12 cm. Kemudian untuk penutup itu dihitung dari 12 cm di tengah itu dibagi 2, hasilnya adalah 6 cm. Kemudian yang diarsir itu nantinya akan kita potong, jadi itu jaraknya itu sekitar 1 cm saja nanti agar hasilnya nanti rapi. Ukuran ini menyesuaikan dengan produk yang akan kalian packing. Jadi lebar sama tinggi itu diselang-seling ya, lebar 11, tinggi 12, lebar 11, tinggi 12, diselang-seling. Diingat ya teman-teman ya. Kemudian setelah diukur dan didesain, kita harus menyiapkan kardus bekas. Di sini saya membuat dengan menggunakan kardus bekas susu Indomilk. Jadi kardus bekas itu macamnya ada banyak. Jadi kalian harus tahu ya, yang satu layer, 2 layer. Kalau ini satu layer tapi tipis, ada yang satu layer tapi tebal, ada yang 2 layer. Yang 2 layer itu contohnya seperti kardus rokok gudang garam, itu tebal. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau yang tipis tentunya kalau nantinya dibanting itu daya tahannya lebih lemah daripada yang tebal. Cuman ada kelebihannya juga, karena kita ini membuat dengan tenaga manusia, yang tipis itu nanti lebih mudah ditekuk. Jadi kalau yang tebal nanti kalian kerepotan dalam membentuk sesuai dengan keinginan kalian. Sebelum kita memotong, langkah awal kita harus membuka bagian yang masih terikat ya, satu sama lain atau masih terlem. Kemudian kalian harus tahu ukurannya seberapa nanti agar pemakaiannya bisa maksimal. Kita harus membuatnya dari pojok, karena ini untuk konten agar rapi saya membuatnya agak lebih ke atas sedikit, jadi agar nanti enak dilihat. Jadi bagian-bagian yang ada potongan dari sananya itu saya akan minimalisir. Harusnya semua bagian itu masih bisa dipakai ya, karena namanya juga kardus bekas dan agar menghemat biaya pembuatan. Langkah selanjutnya kita mengukur sesuai dengan desain yang sudah kita buat tadi. Ukurannya harus tepat biar tidak miring. Setelah semua proses pengukuran selesai, kita selanjutnya harus memotong. Di sini saya menyarankan menggunakan cutter yang tajam agar nanti lebih mudah dalam memotong. Jangan menggunakan pisau dapur ya, nanti susah dan nanti akan terdapat banyak cacat dalam pengerjaannya, karena pisau dapur itu ketajamannya lebih kurang, lebih tajam menggunakan cutter. Keuntungan lain dengan menggunakan cutter selain bahannya tajam, kalian juga bisa memotong jika tidak tajam lagi. Jadi cutter itu kan ada mata pisaunya, itu ada semacam garis-garis itu ya, nanti bisa dipotong kalau misalnya cutternya sudah tidak tajam, agar nanti memotongnya bisa lebih enak. Kalau pisau kan kita harus mengasah, kalau cutter tidak, nanti dipotong saja. Nanti kalau misalnya sudah habis bisa beli lagi. Karena pengerjaannya menggunakan barang tajam, untuk anak-anak yang melihat video ini harus didampingi dengan orang tua jika ingin membuat kerajinan menggunakan kardus bekas. Dan untuk orang tua yang membuat kerajinan ini, saya sarankan menggunakan penggaris besi dan dengan pengerjaan yang teliti, tidak boleh mengalamun ya, karena nanti bisa menyebabkan cedera pada tangan kalian.
Setelah proses pemotongan selesai, langkah selanjutnya adalah membuat lekukan-lekukan sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Lekukan ini dibuat dengan cara menekan sepanjang garis menggunakan penggaris besi ya, biar lebih kuat. Nah, ini keuntungan menggunakan kardus layar tipis. Satu layar tipis itu nanti dalam proses penumpukan ini lebih mudah. Kalau kalian menggunakan kardus rokok gudang garam itu ya bisa ditekuk, cuman tidak rajin hasilnya. Oke, kita lanjut menekuk kardus dengan menggunakan penggaris. Langkah selanjutnya adalah kita membentuk sesuai dengan barang yang akan kita packing. Jadi ini bentuknya akan persegi panjang. Kemudian untuk menyambung bagian yang terpisah atau menyambung menggunakan lem bisa. Karena di sini saya tidak mempunyai lem, saya menggunakan double tip. Jadi karena pembuatannya menggunakan barang bekas, kita harus bisa menggunakan material seadanya. Kemudian untuk merekatkan penutup kita menggunakan lakban coklat, karena kalau menggunakan lakban putih itu nanti kurang matching warnanya. Selain itu, fungsi lakban coklat adalah untuk melakban seluruh kardus sebelum kita kirim. Jadi kardus yang kita kirim atau paket yang akan kita bungkus menggunakan kardus itu lebih baik dilapisi menggunakan lakban, atau kita bisa membungkusnya menggunakan plastik. Karena di sini saya menggunakan cara yang simple, nanti kita lakban seluruh lapisannya sebelum kita kirim dengan tujuan untuk menghindari dari percikan air agar paketnya tidak rusak. Setelah penutupnya dilakban, kita bisa melihat bentuk yang sudah jadi, tinggal kita memasukkan paket yang akan kita packing. Kardus yang saya gunakan atau ukuran yang saya gunakan itu ngepres ya, jadi saya meminimalisir selah-selah yang ada, jadi itu paketnya pas sesuai dengan ukuran. Kemudian setelah selesai semua, kita bisa menutupnya dan melakbannya. Kita lakban menggunakan lakban coklat secara melintang seperti ini, kemudian kita potong dan sudah jadi. Inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.